Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu Sirah Nabawiyah tentang perjalanan menuju Badar. Oke, kita langsung saja, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW dan pasukannya melanjutkan perjalanan dari Zafiron hingga tiba di sebuah tempat dekat dengan Badar. Ketika kaum muslim berhenti untuk beristirahat, Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar untuk terus berjalan di atas tunggangan mereka dan baru berhenti ketika melihat seorang badui tua. Nabi bertanya apakah ia bertemu dengan pasukan Quraisy atau mendengar kabar tentang pasukan Muhammad SAW dan para pengikutnya. Orang itu berkata, jadi ini maksudnya Rasulullah SAW tidak memperkenalkan diri bersama dengan Abu Bakar. Pokoknya mereka ngobrol dengan seorang badui tua gitu. Maka orang tua itu berkata, aku tidak akan mengatakan apapun hingga kalian mengatakan dari pihak manakah kalian. Rasulullah SAW menjawab, jika kau mengatakan kepadaku kabar tentang mereka, akan kukatakan kepadamu siapa kami. Orang tua itu berkata, benar begitu? Ya. Oke. Aku mendengar kabar, ini kata orang tuanya ya. Aku mendengar kabar bahwa Muhammad SAW dan para pengikutnya telah berangkat dari Yasrib pada hari Anu. Jika kabar yang ku dengar itu benar, maka ia dan pasukannya saat ini berada di tempat Anu. Dia menyebutkan beberapa tempat ini gitu ya, tempat yang disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Lalu ia melanjutkan, aku juga mendengar bahwa pasukan Quraisy telah berangkat dari Mekah pada hari Anu. Jika kabar tersebut benar, berarti saat ini mereka pasti berada di daerah Anu ini gitu ya. Ia menyebutkan beberapa tempat yang disinggahi dan menjadi tempat istirahat pasukan Quraisy. Setelah bercerita tentang kedua kelompok pasukan, maka orang tua itu berkata, jadi siapakah dan dari pihak manakah kalian berdua? Rasulullah SAW menjawab, kami baru datang dari mata air. Orang tua itu berkata, dari sumur. Maksudnya sumur Zu'iraq. Maka Nabi SAW menjawab, iya. Oke. Nabi SAW dan Abu Bakar kembali bergabung dengan pasukan muslim. Sepanjang perjalanan Rasulullah SAW berpikir keras mencari strategi terbaik untuk menghadapi pasukan Quraisy. Terlintas dalam benaknya ungkapan Umar, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka adalah Quraisy dengan segala kemegahannya. Demi Allah, aku tidak pernah merasa terhina sejak engkau muliakan, dan tidak pernah berpaling sejak beriman kepadamu. Dan demi Allah, aku akan berperang untukmu hingga dapat menghinakan mereka dan menghancurkan mereka. Nabi SAW juga ingat perkataan Sa'ad bin Mu'adz. Aku berkata mewakili orang Ansor dan aku menjawab atas nama mereka. Maka mintalah apapun yang engkau kehendaki. Bawalah kami kemanapun engkau inginkan. Putuskanlah hubungan dengan siapapun yang engkau kehendaki. Dan hubungkanlah dengan siapapun yang engkau kehendaki. Buatlah perjanjian dengan siapapun yang engkau kehendaki. Ambillah dari harta kami apapun yang engkau kehendaki. Tidaklah yang engkau ambil lebih kami sukai ketimbang apa yang engkau sisakan untuk kami. Perintah apapun yang engkau perintahkan, sampaikanlah kepada kami. Niscaya kami akan mematuhi semua perintahmu. Lakukanlah wahai Rasulullah SAW. Apapun yang engkau kehendaki, kami pasti tetap bersamamu. Maka kemudian senyum keridhaan dan kepuasan tergambar dari wajah Rasulullah SAW. Sore hari itu Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Al-Awwam dan Sa'ad bin Abi Waqqas bersama beberapa sahabat lainnya menuju Badar untuk mencari kabar tentang pergerakan kaum Quraisy. Mereka pun pergi dan melihat seekor unta milik Quraisy membawa air dipandu dua orang budak dari Bani Hajjaj dan Bani Al-As. Ali dan kawan-kawannya menangkap dan menghadapkan kedua budak itu kepada Nabi SAW yang saat itu sedang mendirikan sholat gitu. Lagi sholat dulu tuh Nabi SAW. Dan kemudian Ali dan kawan-kawan ini yang menangkap dua orang budak. Maka kemudian para sahabat menanyai kedua budak itu, siapakah majikan kalian?
para sahabat pengennya dalam pikiran mereka gitu ya. Pengennya itu kedua budak ini milik Abu Sufyan. Tapi kemudian dua budak itu berkata, kami adalah budak yang ditugaskan mencari air bagi pasukan Quraisy. Ya nggak sesuai ekspektasi lah ya. Para sahabat kemudian memukuli mereka, menganggap keduanya berdusta. Bohong kamu. Buak 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 gitu ya. Karena terus dipukuli, keduanya pun berkata, oke, majikan kami Abu Sufyan. Maksudnya itu tentulah sebagai manusia biasa gitu ya, pengennya ketemunya Abu Sufyan gitu, bukan pengen ketemu Quraisy, karena Abu Sufyan membawa harta yang sangat banyak, dan kemudian kalau Quraisy itu dia pasukannya banyak banget gitu, mereka persiapannya lebih mantap lah. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Para sahabat pun meninggalkan kedua budak itu. Tak lama kemudian Rasulullah SAW selesai dari sholatnya dan berkata, ketika ia jawab jujur, kalian malah pukul. Ketika ia berdusta, kalian malah meninggalkannya. Sesungguhnya kedua budak itu milik kaum Quraisy. Gitu. Rasulullah SAW berpaling dari para sahabat, kemudian menuju ke dua budak itu dan berkata, ceritakanlah kepadaku keadaan orang Quraisy. Maka mereka menjawab, saat ini mereka berada di balik bukit pasir ini, tepatnya di Udwah Al-Quswa, tepi ujung lembah. Jaraknya ya lumayan lah ya. Berapakah jumlah mereka? Demi Allah jumlah mereka sangat banyak dan persenjataan mereka sangat lengkap. Berapa jumlah mereka? Ya nggak tahu. Nabi terus mendesak agar mereka menyebutkan jumlah pasukan Quraisy, tapi keduanya tidak dapat memberikan jawaban yang jelas. Maka Nabi SAW bertanya, berapa ekor unta yang disembelih setiap hari? Kadang-kadang 9 dan kadang-kadang 10. Rasulullah SAW berkata, jumlah mereka antara 900 hingga 1000 orang. Beliau kembali berujar, siapa sajakah pemuka Quraisy yang ikut serta? Nah, mereka menjawab, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abul Bukhturi bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, Al-Harith bin Amir bin Naufal, Tu'aimah bin Adi bin Naufal, An-Nadar bin Al-Harith, Zam'ah bin Al-Aswad, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Nabih dan Munabbih bin Al-Hajjaj, Suhail bin Amr, dan Amr bin Abdi Wud. Rasulullah SAW berpaling dari kedua budak itu kepada kaum muslimin dan bersabda, kalian perhatikanlah, Mekah telah menghadapkan semua bunga bangsanya kepada kita sekarang. Maka kemudian kedua budak itu pun dilepaskan. Salah seorang di antara mereka yaitu Ujair lari terkocar-kacir gitu ya, dan menjadi orang yang pertama datang ke perkemahan Quraisy dengan dengan cerita yang takut lah ya dia. Panik, maksudnya panik. Ia pun menceritakan keadaan tentang Muhammad dan pasukannya. Ia berkata, wahai Quraisy, Ibn Abi Kabsyah, maksudnya Nabi Muhammad SAW, dan para pengikutnya telah merebut air minum kalian. Pasukan Quraisy terkejut bukan kepalang. Hakim bin Hizam dan sahabatnya di tenda baru saja bersiap-siap menyantap hidangan daging. Ketika mendengar teriakan budak itu, mereka kehilangan nafsu makan. Lalu para pemuka Quraisy dan pemimpin pasukan berkumpul. Utbah berkata kepada Hakim, hai Abu Khalid, tidak ada yang lebih mengherankan dari perjalanan yang kita tempuh saat ini. Kafilah dagang kita sudah selamat di Mekah, tapi kita tetap bersikukuh, tetap kolot gitu ya, menempuh perjalanan panjang ke negeri orang lain untuk menyerang mereka. Hakim berkata, menurutku sebaiknya kita rundingkan urusan ini dengan para pemuka Quraisy lain, dan kita tidak perlu mengajak berunding orang yang tidak patut kita taati. Sungguh semua masalah ini muncul gara-gara hasutan bin Ibn Al-Hanzalah, maksudnya adalah Abu Jahal bin Hisham ya. Wahai Abu Khalid, apa menurutmu sebaiknya rombongan ini beristirahat di sini? Aku pun berpendapat demikian. Bagaimana pendapatmu, wahai Abu Khalid? Ya, lebih baik kita beristirahat dan berkemah di sini. Besok pagi kita rundingkan lagi jalan apa yang harus kita ambil. Baiklah. Pasukan Quraisy pun berkemah malam itu. Keesokan paginya Abu Jahal berkata mencemooh. Ini gara-gara pendapat Utbah yang tak mau memerangi Muhammad dan para pengikutnya. Sungguh sangat mengherankan. Apakah jika saat ini kalian tidak memerangi Muhammad, kalian pikir Muhammad dan pengikutnya akan membiarkan kalian? Demi Allah, aku akan melanjutkan perjalanan ini bersama kaumku. Lalu kami berperang hingga tidak ada seorang pun yang meremehkan kita lagi.
Abu Jahal dan kaumnya berdiam diri di sana ketika sebagian orang Quraisy mendesak untuk pulang ke Mekah. Tidak lama kemudian turun hujan membasahi tempat itu. Hujannya itu lebat banget ya. Hujan inilah ya, deres banget itu. Utbah berkata, keadaan ini semakin menjengkelkan. Persis seperti yang persis seperti yang kau katakan. Apakah sebaiknya kita pulang saja dan meninggalkan perkemahan? Belum lagi tuntas obrolan mereka, Abu Jahal bin Hisham di sini bin Al-Hanzalah mendekati mereka dan berkata, apa yang kalian pengen? Kami akan pulang. Tidakkah kau mendengar mimpi Atikah? Juga mimpinya Jaham bin Al-Salt dan ucapan Adas untuk kami. Maka kemudian Abu Jahal pun berkata, sungguh kalian pengecut yang hina. Kalian telah menghinakan kaum kalian sendiri. Sungguh kalian telah terputus dari kaum kalian. Utbah membalas kecaman Abu Jahal dengan mengatakan, celakalah kau dan juga kau telah mencelakakan kaummu. Abu Sufyan yang sudah tiba di Mekah dengan selamat membawa kafilah dagang Quraisy mendengar kabar tentang Abu Jahal yang bersikukuh agar pasukan Quraisy melanjutkan perjalanan sampai di Badar, lalu berkemah 3 malam di sana, menyembelih ternak, makan-makan, minum minuman arak, dan mendengar para wanita bernyanyi. Abu Sufyan mengirimkan utusan yang meminta pasukan Quraisy untuk pulang ke Mekah karena harta mereka selamat dari sergapan Muhammad dan para pengikutnya. Abu Sufyan berkata, ini sungguh berlebihan. Kalian berangkat untuk melindungi kafilah, warga Mekah, dan harta benda kita. Tetapi saat ini kami sudah diselamatkan Tuhan. Begitu juga harta benda kita. Segeralah kalian pulang. Namun usulan Abu Sufyan itu sama sekali tidak digubris. Bani Hashim juga menyatakan keinginan mereka untuk pulang juga, meninggalkan pasukan Quraisy. Namun Abu Jahal meradang dan berkata, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan pasukan hingga kami seluruhnya pulang. Abu Jahal dan pasukan Quraisy melanjutkan perjalanan sampai tiba di Udwah Al-Quswa, dekat sumur Badar. Rasulullah SAW dan kaum muslim tiba dan berhenti di tempat yang lebih jauh dari mata air. Akibatnya kaum muslim kehausan dan mendapat kesulitan besar. Setan menyemburkan bisikan ke hati mereka, hati orang-orang muslim. Kalian mengira bahwa kalian adalah kekasih Allah dan kalian berada dalam kebenaran. Kalian mengira bahwa orang yang kalian temani itu adalah utusan Allah. Tetapi perhatikanlah, kini kaum musyrik telah mengalahkan kalian dan mereka mendapatkan sumber air, sedangkan kalian kehausan. Ketika rasa haus memenggal leher kalian, pasukan musyrik itu datang memerangi kalian, membunuh apa saja yang kalian cintai, dan menawan yang tersisa di antara kalian, lalu menggiringnya ke Mekah. Akibat bisikan setan itu banyak kaum muslim yang berduka dan putus asa. Lembah Badar saat itu merupakan dataran berpasir, sehingga ketika berjalan akan meninggalkan jejak kaki yang dalam. Bikin mager ya, gitu. Ya kita orang Indonesia aja, kalau misalkan jalan pedestrian itu nggak ada, alias cuma tanah doang gitu, tanah liat yang ngeblok gitu. Ya nggak enak gitu. Tanah liat yang lunak gitu ya, bukan yang keras ya. Gitu, itu nggak enak banget untuk ditapaki gitu. Nah ini jalanan di Lembah Badar itu ya pasir itu dalam gitu ya. Ketika jalan itu ya benar-benar bikin jejak kaki yang dalam sehingga berat lah. Maka kemudian tiba-tiba turun hujan membasahi seluruh lembah sehingga kaum muslim bisa berjalan lebih baik karena tanah di bawah mereka menjadi lebih padat. Gitu. Hujannya tapi bukan hujan deras ya. Hujannya itu hujan rintik-rintik gitu. Hujan yang ya enak lah gitu. Oke, membuat tanahnya menjadi lebih padat gitu ya. Mereka membubarkan diri mencari naungan di bawah pohon dan bebatuan. Tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali Rasulullah SAW yang tetap mendirikan sholat di bawah sebuah pohon, memperbanyak sujud dan berzikir, Ya Hayyu Ya Qayyum. Oke. Kaum muslim tiba-tiba terserang kantuk berat sehingga mereka jatuh tidur beristirahat. Ini kata-katanya agak kurang sepakat sih saya. Terserang kantuk berat. Maksudnya itu kayak apa ya? Ini anugerah sebenarnya. Bukan terserang ya, tapi maksudnya itu ya dianugerahi lah gitu. Tiba-tiba dianugerahi kantuk berat gitu, ngantuk berat. Hujan terus juga kemudian rasa ngantuk itu merupakan anugerah dari Allah. Nah, ini kita
sepakat di sini. Itu kalau terserang kayaknya kurang bagus gitu ya. Karena itu merupakan anugerah dari Allah. Enak kan kalau udah malam gitu ya, terus juga hujan rintik-rintik, dan kemudian dianugerahi rasa ngantuk. Kan kalau nggak ngantuk kan ya kita jadinya begadang. Ya sebagai orang dewasa ya begadang itu nggak enak rasanya. Maunya sih tidurnya jam 7 gitu ya. Kalau zaman dahulu kita kecil ya pengennya begadang gitu. Tapi kalau pas sudah dewasa ya kita pengennya tidur cepat lah habis isya gitu ya. Oke, Nabi SAW melanjutkan sholat dan sujud serta berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah sampai datang waktu subuh. Saat hujan reda, tanah yang dipijak menjadi lebih padat, mantap dah pokoknya. Segala debu hilang, kaum muslim pun bisa bersuci, minum, dan memberi minum semua ternak serta tunggangan mereka. Di sisi lain, pasukan Quraisy ditimpa kesulitan. Gak bisa berjalan lebih jauh mencapai sumber air. Itu jadinya, padahal tadinya awalnya pasukan Quraisy yang lebih dekat ke ini ya, Subur Badar ya. Tapi gara-gara hujan lebat banget gitu, jadinya tidur nggak nyaman gitu ya. Jalannya juga lebih susah gitu. Ya kelelahan lah gitu ya. Nah, sehingga tidak bisa berjalan lebih jauh mencapai sumber air. Dengan demikian hujan itu menjadi nikmat bagi kaum muslim, dan juga hujan itu menjadi siksa bagi kaum musyrik. Gitu. Ya, jadi kita lanjutkan lagi deh. Saat terbit fajar, Rasulullah SAW menyeru kaum muslim dan berkata, "Dirikanlah sholat, wahai hamba-hamba Allah." Semua kaum muslim mendekat, berjalan dari naungan pohon, bebatuan, dan naungan lainnya, lalu mendirikan sholat bersama Rasulullah SAW. Dalam khutbahnya, Nabi SAW menyeru dan membangkitkan semangat kaum muslim untuk berperang. Kemudian Nabi dan kaum muslim melanjutkan perjalanan, berlomba dengan Quraisy untuk mencapai mata air Badar. Kaum muslim berhasil mendahului Quraisy, sehingga mereka berada di dekat aliran mata air. Nabi SAW turun dari tunggangannya dan berniat untuk menjadikan tempat itu sebagai perkemahan kaum muslim. Namun Hubab bin Al-Munzir berkata, "Wahai Rasulullah SAW, mengapa Tuhan berhenti di sini? Jika ini adalah wahyu Allah, kami tidak akan maju atau mundur setapak pun dari tempat ini. Apakah ini pendapat Tuhan sendiri atau taktik perang?" Ini pendapatku sendiri sebagai taktik perang. Seandainya Nabi SAW menjawab bahwa itu merupakan wahyu, Hubab Al-Munzir pasti langsung diam dan menaati. Namun Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa itu pendapat pribadi, dan Al-Munzir memiliki pendapat yang lebih baik tentang hal itu. Sesungguhnya agama adalah nasihat, dan Rasulullah SAW pun akan mendengar pendapat para sahabat selama mengandung kebaikan dan manfaat. Karena itulah kemudian Al-Munzir berkata, "Wahai Rasulullah SAW, jika keputusan itu bukan wahyu, tak seharusnya kita berkemah di sini. Sebaiknya kita pindah ke tempat yang lebih dekat dengan mata air daripada mereka. Kita timbun sumur-sumur kering di sekitarnya. Lalu kita buat kolam sendiri dan kita isi dengan air sepenuhnya. Barulah setelah itu kita hadapi mereka dalam peperangan. Keuntungan yang kita dapatkan, kita memiliki sumber air sehingga mereka kekurangan air." Itu strategi yang sangat mantap sekali. Gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk ini ya, yang sedikit 300 mengalahkan yang 1000 gitu. Tapi tentulah dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, berupa fenomena-fenomena alam kayak tadi tuh hujan gitu ya. Terus kemudian juga strategi perang gitu. Jadinya semakin mantap gitu ya. Nggak kemudian yang sedikit pasti menang melawan banyak gitu ya. Gitu, ada penjelasan ilmiahnya lah, ada sebab akibatnya gitu. Oke. Pendapat itu sungguh cemerlang. Rasulullah SAW menerima usulan Hubab meskipun bertentangan dengan pendapatnya sendiri. Maka Rasulullah SAW dan kaum muslim kembali melanjutkan perjalanan hingga mencapai tempat di dekat mata air. Posisi mereka lebih dekat kepada mata air dibanding pasukan Quraisy. Kemudian Nabi memerintahkan kaum muslim untuk membendung mata air itu, membuat kolam penampungan, mengisinya dengan air hingga penuh. Bikin kolam, isi air. Setelah diisi air, setelah itu beliau memerintahkan mereka untuk timbun sumur-sumur yang ada di sekitar itu, supaya nggak bisa dipakai oleh pasukan Quraisy. Nah, baik teman-teman sekalian, sampai di situ ngaji kita pada hari ini. Nah, terkait dengan perjalanan yang sudah semakin dekat ke Badar ya.
Oke, kita bisa cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.